Tugas 3.3.A.6 Demonstrasi kontekstual penerapan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid oleh Pangestikatu Kristanti SPD dari SMP Negeri 2 Tranggil, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Marie Ebner S. Henbats. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Nadiem Makarim. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak atau CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. 1. Mandiri, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas kegiatan yang ia pilih. 2. Bernalar kritis, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir yang sistematis, terbuka dan kritis. 3. Kreatif, menumbuh kembangkan kreativitas sehingga murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna dan berdampak nyata. 4. Gotong royong, menumbuh kembangkan kreativitas murid sehingga mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain secara harmonis dan kondusif. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. 2. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. 3. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. 4. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif hingga berkemampuan dan berkeinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. 5. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 6. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Aset dan kekuatan yang dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program kegiatan ini. 1. Modal manusia, kepala sekolah, guru, siswa, tenaga kependidikan, kepala dan pengurus perpustakaan sekolah mutiara ilmu. 2. Modal sosial, kesepakatan kelas, kolaborasi dan kerjasama sesama warga sekolah. 3. Modal fisik, ruang keras, ruang perpustakaan, set dan kotak mading. 4. Modal lingkungan, air yang melimpah, lingkungan yang tenang untuk mendukung konsentrasi literasi dalam membuat mading kreasi siswa, makres, pemanfaatan kertas atau barang bekas dan daun kering untuk kreativitas membuat mading. Aset dan kekuatan yang dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program atau kegiatan ini. 4. Modal finansial, meliputi dana BOS atau biaya operasional sekolah dan kas kelas. 5. Modal politik, kebijakan sekolah, OSIS, perpus kewenangan kepala sekolah. 6. Modal agama, budaya membaca atau literasi pada konten rohani dalam mading kreasi siswa. Prakarsa perubahan, program mading kreasi siswa, makres, SMP
Negeri 2 Trangkil untuk menumbuh kembangkan kreativitas dan kolaborasi siswa bersama perpustakaan sekolah Mutiara Ilmu. Perumusan strategi pelaksanaan program. Pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif atau IA melalui desain 5D cycle Bagja BAGJA. IA atau inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Coppereder, Nobel MMC Grad 2016. Perumusan strategi pelaksanaan program. Suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan diwujudkan melalui program kegiatan ini. Voice atau suara, bersama siswa dan pengurus perpustakaan sekolah Mutiara Ilmu, wali kelas berdiskusi untuk menentukan karya apa yang akan dipajang di Mading. Buku-buku referensi apa yang bisa didukung pembuatan Mading dan setiap tanggal berapa diganti dengan karya baru. Siswa saling memberikan pendapat dan guru memantau. Choice atau pilihan, siswa bersama dengan pengurus perpustakaan sekolah Mutiara Ilmu, wali kelas menentukan jadwal tiket memilih karya bersama-sama yang akan dipajang di dalam Mading kreasi siswa. Ownership atau kepemilikan, memberikan kesempatan kepada siswa bekerja sama dengan perpustakaan sekolah serta wali kelas untuk memajang karya mereka dan menata, menghias Mading sesuai dengan kreativitas dan kebijakan serta kesepakatan bersama. Tahapan Bagja BAGJA adalah tahapan B. Buat pertanyaan utama atau define. Membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi kekuatan atau potensi atau peluang. Menggalang atau membangun koalisi tim perubahan. Pertanyaan 1. Mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi murid? 2. Bagaimana kita dapat meningkatkan minat membaca dan memperkuat kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kepemimpinan yang berdampak positif. Tindakan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jawaban. 1. Diskusi bersama kepala sekolah, rekan kerja, pengurus perpustakaan siswa dan siswa bagaimana program literasi di sekolah selama ini dapat berhasil. 2. Dialog dengan siswa untuk mengidentifikasi kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kepemimpinan, serta dampak positif siswa di sekolah. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid. Melakukan sesi dialog dan berdiskusi dengan murid di tiap kelas. Wali kelas dan pengurus perpustakaan untuk menguatkan ide di tahap awal ini. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan di dalam tahap ini. Modal manusia meliputi murid-murid, rekan guru, pengurus perpustakaan Mutiara Ilmu, kepala sekolah. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini adalah calon guru penggerak atau CGP sendiri. Tahapan A. Ambil pelajaran atau discover. Menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau potensi atau peluang lewat investigasi. Menentukan bagaimana cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu atau multi unsur. Pertanyaan 1. Aktivitas apa saja yang menarik minat membaca murid selama ini? 2. Dukungan apa saja yang muncul atau yang murid butuhkan untuk menampilkan kreativitasnya? 3. Mana kegiatan sekolah yang telah menguatkan kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kepemimpinan yang berdampak positif pada murid? 4. Mana kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan minat membaca dan kreativitas? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. 1. Survei atau observasi minat baca siswa. 2. Wali kelas membantu mengidentifikasi kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, serta kepemimpinan siswa di dalam kelas. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau pemilikan murid. Diskusi bersama perwakilan kelas untuk mengetahui program membaca yang menarik telah terlaksana. Dan apa saja kegiatan sekolah yang dapat menguatkan kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kepemimpinan, dan dampak positif. Aset atau kekuatan sumber daya yang diberdayakan di dalam tahap ini. 1. Buku milik perpustakaan serta milik murid pribadi. 2. Calon guru penggerak. 3. Orang tua murid dan murid. 4. Mading sekolah dan waktu yang ditentukan. 5. Kebijakan sekolah dan sarana prasarana atau sarpras. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab untuk kegiatan ini adalah calon guru penggerak atau CGP sendiri. Tahapan G.
gali mimpi atau dream, menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud, mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama multi unsur, kapan, di mana, siapa saja. Pertanyaan, seperti apa bentuk kegiatan membaca yang menyenangkan bagi siswa dan menguatkan kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kepemimpinan yang berdampak positif. Dampak positif yang akan didapatkan jika murid ini terwujud atau program ini terwujud dan berjalan dengan baik seperti apa? Apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah terwujudnya kemandirian dan aktif berliterasi? 4. Hal atau apa saja, apa hal-hal atau sumber daya yang dibayangkan akan tersedia untuk mempertanyakan budaya literasi mandiri? 5. Bagaimana perasaan yang dimiliki murid yang literat atau memiliki murid yang literat yang dirasakan oleh seorang guru? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Memberi kesempatan murid di tiap jenjang kelas menyampaikan mimpi dan dampaknya dalam program ini. Menyediakan forum bagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, orang tua, dan perwakilan kelas membahas respon dan impian murid. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid. Mendapatkan respon dan mimpi murid tentang program yang dapat meningkatkan minat membaca, sekaligus menguatkan kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kepemimpinan yang berdampak positif. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini. Buku, baik milik perpustakaan ataupun milik murid, calon guru penggerak, orang tua murid, dan murid mading sekolah, dan waktu serta kebijakan sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 1 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini adalah calon guru penggerak sendiri. Tahapan J. Jabarkan bencana atau desain. Mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Menyusun definisi kesuksesan pencapaian meliputi tujuan pencapaian luaran. Pertanyaan, kebijakan sekolah seperti apa yang sudah ada maupun yang belum ada dapat menguatkan program ini? Bagaimana program ini dapat masuk dalam jadwal keseharian di sekolah? Sistem seperti apa yang menarik atau sudah baik dalam menyediakan papan mading yang dapat dimanfaatkan atau diubah sesuaikan untuk program ini? Bagaimana kita mengetahui minat membaca murid meningkat? Bagaimana kita mengetahui kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, dan kreativitas serta kepemimpinan yang berdampak positif pada siswa telah meningkat? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Pertemuan kerja bersama murid, guru-guru, orang tua, perwakilan kelas yang akan menjabarkan ide atau cara konkret untuk membahas pertanyaan dan apapun yang dapat mendukung peningkatan minat membaca murid dan kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, serta kepemimpinan yang berdampak positif yang antara lain seperti 1. Pengelolaan alur komunikasi dan penentuan keputusan. 2. Pengelolaan konten mading dan rotasi rutin. 3. Penentuan kebijakan yang mendukung. Rencana untuk melibatkan suasana atau suara atau pilihan kepemilikan murid. Komitmen dari murid penting dalam melaksanaan program ini. Dalam keseharian sebagai wujud kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kepemimpinan yang berdampak positif, mereka dapat menentukan bagaimana cara terbaik yang menarik dan menyenangkan mengisi mading sekolah. Mereka juga dapat difasilitasi untuk mengorganisasi proses penentuan publikasi hasil karya siswa di dalam mading sekolah atau kelas. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan di dalam tahap ini. Modal manusia meliputi calon guru penggerak, murid dan pengurus perpustakaan sekolah Mutiara Ilmu, rekan guru. Modal fisik meliputi mading sekolah dan waktu yang diperlukan, ruang kelas, buku bacaan, ruang perpustakaan, dan sosial media sekolah. Modal sosial, kolaborasi warga sekolah, pengurus perpustakaan Mutiara Ilmu, siswa, dan guru. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini calon guru penggerak, wali kelas, murid di dalam setiap kelas. Tahapan A, atur eksekusi atau deliver. Menentukan siapa yang berperan atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol rutinitas, knowledge management, monef, dan refleksi. Pertanyaan, siapa murid dan guru yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan dapat berjalan dengan menyenangkan dan berkelanjutan? Siapa yang dapat diajak mencari cara untuk menambah gagasan baru maju? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Membentuk kelompok kerja atau pokja yang akan mengelola dukungan untuk peningkatan membaca murid atau minat membaca murid dan meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kepemimpinan yang berdampak positif.
rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid, menyediakan bagian untuk murid duduk di dalam pokja yang meningkatkan minat baca dan kreativitas murid di sekolah, sehingga memungkinkan murid untuk berkontribusi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan di dalam tahap ini. Modal manusia meliputi calon guru penggerak, murid dan pengurus perpustakaan sekolah Mutiara Ilmu, serta rekan guru. Modal fisik, mading sekolah, waktu yang diperlukan, ruang kelas, buku bacaan, ruang perpustakaan, serta sosial media sekolah. Modal sosial, kolaborasi warga sekolah, pengurus perpustakaan Mutiara Ilmu, siswa, dan guru. Waktu yang diperlukan 1 minggu. Penanggung jawab untuk tahapan ini adalah calon guru penggerak, wali kelas, murid yang mewakili kelasnya, pengurus perpustakaan Mutiara Ilmu. Apa itu Makres? Program Makres, Mading Kreasi Siswa, adalah sebuah program co-kurikuler sekolah di bidang literasi dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, aset based thinking, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah. Makres, Mading Kreasi Siswa, artinya siswa membuat mading kelas sekolah yang bekerja sama dengan pengurus atau petugas perpustakaan Mutiara Ilmu SMP Negeri 2 Tranggil. Program ini didahului dengan gerakan pojok literasi atau gerpolis, sagu sabu atau 1 minggu 1 buku untuk memperdalam kemampuan literasi siswa sebelum menuangkannya dalam konten atau membuat mading kreasi. Program ini melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Latar belakang. Perencanaan program berbasis data, minat baca dan literasi siswa di SMP Negeri 2 Tranggil masih sangat kurang. Siswa belum mau secara maksimal dan optimal meluangkan waktu untuk membaca ke perpustakaan sekolah. Selain itu, selama pembelajaran dari lingkungan sekolah juga sudah lama tidak digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar. Salah satunya adalah mading kelas dan sekolah. Selama pembelajaran daring, siswa juga kurang menunjukkan kreativitas dan kolaborasi dengan teman sekelasnya. Untuk itu, guna mengaktifkan aset fisik berupa mading serta perpustakaan dan menumbuhkan atau mengembangkan kembali kreativitas dan kolaborasi siswa, maka dibuatlah program Makres ini. Dengan program ini diharapkan kreativitas dan kolaborasi siswa kembali terbentuk melalui mading kelas dan sekolah. Karya siswa dalam bentuk apapun akan dipajang di mading kelas dan sekolahnya. Karya siswa yang dipajang tidak hanya berupa peta konsep, akan tetapi bisa lukisan atau bentuk karya lain yang bisa mengoptimalkan potensi siswa. Selain itu, berdasarkan data rapor pendidikan diperoleh data nilai literasi yang masih belum sesuai dengan harapan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa minat siswa di dalam membaca buku dan menulis masih sangat rendah atau kurang. Maka dari itu perlu ditumbuh kembangkan dan dioptimalkan di sekolah untuk mewujudkan siswa yang literat. Latar belakang, kebermanfaatan program, pelaksanaan kegiatan asesmen nasional berbasis komputer atau ANPK yang mengujikan kompetensi literasi siswa, mengisi kelas dengan muatan literasi berupa mading kreasi siswa Makres yang bermanfaat untuk menambah wawasan dan memunculkan karakter yang berbudaya positif, gemar membaca dan menulis pada diri siswa. Gambaran umum program Makres, Mading Kreasi Siswa. Siswa membuat mading kreasi pada tiap kelas mereka. Sebelum membuat mading, siswa terlebih dahulu melakukan aktivitas gerpolis atau gerakan pojok literasi dan sagu-sabu 1 minggu 1 buku, dan membuat jurnal harian atau membaca atau sagu-sabu yang tujuannya untuk memperdalam muatan atau kemampuan literasi pada siswa sebelum membuat mading kreasi siswa Makres. Bekerja sama dengan perpustakaan Mutiara Ilmu, siswa membuat mading kreasi yang isinya atau kontennya dari siswa, oleh siswa, untuk siswa di bawah bimbingan guru, wali kelas, dan calon guru penggerak. Kegiatan membuat mading kreasi dilaksanakan secara rutin setiap Sabtu pada jam pertama, yaitu pada pukul 7.00 sampai 8.00. Siswa memasang mading dan membuat kesepakatan waktu rotasi mading atau penggantian isi mading guna menyalurkan karya dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Konten atau isi mading. Sebelum membuat konten mading, terlebih dahulu menentukan sebuah tema. Tema merupakan hal utama yang harus ditentukan.
Setelah mendapatkan tema, maka selanjutnya adalah merancang tampilan sebuah majalah dinding agar menarik. Hal ini dilakukan dengan membuat sketsa terlebih dahulu dengan membuat data letak dari setiap rubrik yang akan ditampilkan pada mading kreasi siswa, Makres. Konten atau isi mading meliputi 1. Susunan redaksi, merupakan bagian yang berisi nama-nama dari orang-orang yang membuat mading. 2. Artikel, artikel atau esai pendek pada rubrik yang isinya harus sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. 3. Opini, berisi tentang pendapat siswa yang ada di lingkungan sekolah tentang tema yang diangkat. 4. Berita utama, sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan di lingkungan sekolah. Konten atau isi mading kreasi siswa Makres meliputi 5. Rubrik unik, 6. Komik, 7. Cerpen, 8. Tips dan trik, 9. Puisi, 10. Pantun, 11. Gambar karikatur, 12. Ilustrasi, 13. Humor, dan lain-lain yang bisa meliputi lukisan. Konten atau isi mading meliputi 14. Pojok mading berisi komentar dari penyusunan tentang isi dari majalah dinding yang sudah dibuat. 15. Hiasan, hiasan diperlukan untuk menarik perhatian pembaca karena ketika mading terlihat menarik dari kejauhan, bisa jadi hal itu akan mengundang orang untuk membacanya. Hiasan yang ditambahkan seperti pita, biji-bijian, manik-manik hiasan dari tutup botol dan kertas bekas, daun kering, perca, kertas koran, plastik, kresek, dan kain flanel. Gambaran umum program Makres mading kreasi siswa. Tujuan: meningkatkan minat baca siswa, menumbuh kembangkan kreativitas siswa, menanamkan dan menumbuh kembangkan rasa kepedulian, gotong royong melalui kolaborasi, meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, membantu siswa memahami materi pembelajaran, menjadikan siswa memiliki budaya positif menjadi siswa yang literat, menyalurkan karya atau potensi yang dimiliki oleh siswa. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah manajemen waktu yang harus disesuaikan dengan baik dan optimal karena ada beberapa tanggung jawab lain yang juga diselesaikan dan harus diselesaikan tepat waktu. Adanya kesibukan pengolahan nilai dan penyusunan rapot siswa, cuaca yang tidak menentu, semangat dan motivasi siswa. Orang yang berhasil adalah orang yang keras pada dirinya sendiri. Jika Anda bisa mengalahkan diri sendiri, maka Anda akan bisa mengalahkan apapun. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju, semangat, semangat, dan semangat.